Halo semua dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super ambisius di Indonesia, namanya program Food Estate. Kedengarannya bagus kan? Tujuannya sih mulia, biar negara kita punya ketahanan pangan sendiri. Tapi pertanyaannya jadi serius nih. Apakah cara yang dipakai ini justru malah bikin krisis baru, baik buat manusia maupun buat alam? Nah, untuk benar-benar paham seberapa besar dampaknya, kita harus mulai dari sini, dari kutipan ini. Ini penting banget. Soalnya, bagi masyarakat adat Papua, tanah itu bukan cuma soal duit atau sumber ekonomi, bukan. Tanah itu, ya segalanya. Itu adalah identitas mereka, budaya mereka, hubungan spiritual sama leluhur. Jadi ini bukan lagi ngomongin soal proyek pertanian, tapi ini menyangkut jati diri mereka. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu sebesar apa sih proyek ambisius ini. Terus, kita kasih rapor pakai 3 penilaian utama. Habis itu, kita bongkar, apa sih pemikiran yang salah di baliknya, siapa yang punya kuasa di sini, dan yang paling penting, kita cari tahu, ada nggak sih cara yang lebih baik? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita bedah dulu, apa sih sebenarnya Food Estate Merauke ini, dan yang jauh lebih penting, gimana caranya kita bisa menilai proyek segede ini secara adil. Nggak cuma lihat dari angka produksinya aja, tapi lihat gambaran besarnya. Nah, ini dia alat ukur kita, namanya Triple Bottom Line. Gampangnya gini deh. Anggap aja ini rapor yang punya 3 mata pelajaran, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proyek yang beneran berkelanjutan itu harus dapat nilai bagus di ketiganya. Nggak bisa cuma unggul di satu bidang tapi anjlok di bidang lain. Harus seimbang. Nah sekarang, saatnya kita pakai rapor tadi buat nilai Food Estate Merauke. Kita bakal lihat gimana hasilnya di 3 pilar itu, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penasaran kan hasilnya gimana? Yuk kita lihat. Oke, kita mulai dari pilar ekonomi. Hasilnya gagal. Kenapa bisa gitu? Gini, biaya yang dikeluarin itu gede banget buat buka lahan, buat infrastruktur, semuanya. Tapi hasilnya nggak sepadan. Ternyata tanah di sana yang dasarnya itu ekosistem lahan basah, dipaksa buat jadi sawah padi skala industri. Ya jelas nggak cocok. Akhirnya produktivitasnya rendah, tapi biayanya malah bengkak terus. Pindah ke pilar sosial. Di sini, rapornya merah lagi. Proyek ini ternyata jadi sumber konflik lahan. Hak-hak masyarakat adat diabaikan gitu aja. Coba dibayangin, tanah yang udah jadi bagian hidup dan identitas mereka dari generasi ke generasi, tiba-tiba diambil alih. Dan yang lebih parah, suara mereka sama sekali nggak dianggap penting dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pilar lingkungan. Wah, yang ini dampaknya parah banget. Kita ngomongin soal deforestasi besar-besaran. Hutan Papua itu kan salah satu paru-paru dunia loh. Rumah buat flora dan fauna yang luar biasa kaya. Sekarang semuanya terancam. Ini bukan cuma kerugian buat Indonesia, tapi buat seluruh dunia. Jadi pertanyaannya sekarang, kok bisa gini? Sebuah proyek yang tujuannya kelihatannya baik, tapi kok bisa gagal di semua pilar? Nah jawabannya itu ada di akarnya, di filosofi atau cara berpikir yang jadi landasan proyek ini. Oke, di sini kita perlu paham ada 2 cara pandang yang beda banget. Yang pertama itu keberlanjutan lemah. Paham ini mikirnya gini, nggak apa-apa tebang hutan, kan bisa kita ganti sama sawah dan teknologi canggih. Jadi alam dianggap bisa ditukar-tukar. Nah lawannya adalah keberlanjutan kuat. Paham ini bilang, tunggu dulu, hutan itu unik dan nggak tergantikan. Fungsi hutan sebagai pengatur iklim, sebagai rumah keanekaragaman hayati, itu nggak bisa diganti sama teknologi apapun. Nah, ini dia intinya. Proyek Food Estate di Merauke itu ternyata dibangun di atas fondasi keberlanjutan lemah. Para perencananya percaya kalau kerusakan ekologis akibat nebang hutan itu ya bisa dibayar lunas dengan hasil panen dan teknologi. Mereka melihat alam sebagai aset yang bisa dikorbankan. Dan tahu nggak, cara berpikir yang keliru ini tuh bukan barang baru. Kita seolah nggak belajar dari sejarah. Ingat kan sama proyek lahan gabut 1 juta hektar di Kalimantan tahun 90-an? Tujuannya mirip, pendekatannya sama persis, dan hasilnya bencana ekologis total yang dampaknya kita rasain sampai sekarang. Oke, kita gali lebih dalam lagi ya. Karena ini masalahnya bukan cuma soal filosofi yang salah. Ini juga soal kekuasaan. Kita harus tanya, dalam proyek sebesar ini, siapa sih yang sebenarnya paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Coba kita lihat tabel ini. Kelihatan jelas banget kan ketimpangannya? Di satu sisi, ada pemerintah dan korporasi yang punya power sangat kuat. Kepentingan mereka, ketahanan pangan nasional, dan tentunya profit. Nah, di sisi lain, ada masyarakat adat yang cuma pengen mempertahankan tanah dan budayanya, posisinya lemah banget. Ini pertarungan yang nggak seimbang. Dan inilah hasilnya. Karena kekuatannya nggak seimbang, kebijakannya jadi top-down dari atas ke bawah.
Yang terjadi adalah pihak yang paling merasakan dampaknya, yang paling banyak ruginya, yaitu masyarakat lokal, justru jadi pihak yang suaranya paling nggak didengar. Ironis banget kan? Oke, kita udah bongkar masalahnya dari akar sampai ke dinamika kekuasaannya. Tapi kita nggak mau berhenti di situ aja. Sekarang yang penting adalah, kalau model yang sekarang ini jelas-jelas gagal, terus solusinya apa dong? Ada nggak sih jalan lain yang lebih baik? Ini nih pertanyaan kuncinya. Kalau model industri yang serba besar dan dipaksakan dari atas ke bawah ini terbukti merusak manusia dan planet, lalu sistem yang lebih baik itu sebetulnya kayak gimana sih? Ternyata ada alternatifnya, dan ini didasari sama dua pilar utama. Pertama, agroekologi. Ini intinya adalah bertani secara cerdas, selaras sama alam, bukan malah melawannya. Yang kedua, kedaulatan pangan. Ini adalah hak setiap komunitas untuk menentukan sendiri sistem pangan mereka berdasarkan kearifan lokal. Jadi ini kebalikannya banget dari model food estate, ini pendekatannya dari bawah ke atas. Terus, apa aja sih kelebihannya? Banyak. Pendekatan alternatif ini menghormati batasan alam, memberdayakan masyarakat lokal, melindungi identitas budaya mereka, dan pastinya menciptakan ketahanan jangka panjang. Nah, ini kan sejalan banget sama konsep keberlanjutan kuat dan jadi jawaban buat semua nilai merah di rapor triple bottom line yang kita bahas tadi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Setiap kali kita dengar ada proyek besar atas nama pembangunan, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, pembangunan ini sebetulnya untuk siapa? Dan siapa yang harus membayar harganya? Terima kasih sudah menyimak.